PSSI memberikan isyarat akan memperkenalkan arsitek anyar untuk timnas Garuda dalam waktu dekat ini. Dari 2 nama yang disiapkan mulai mengerucut kepada 1 nama, yakni pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Halo Coach. Halo. Apa kabar? Hai, Set. Coach, kedatangannya ke Indonesia lagi. Apakah emang ada bisnis atau memang panggilan dengan PSSI? PSSI, namun lebih banyak yang menilai STY seperti dikucilkan. Kata dicampakkan bahkan menjadi frasa yang terus bergema di media sosial. STY yang dikenal sebagai sosok pekerja keras tidak menerima tindakan itu begitu saja. Kepergiannya beberapa waktu lalu meninggalkan luka, dan kini ia kembali untuk menilai kerusakan. Menurut sumber internal, kedatangan STY adalah bentuk inspeksi akhir terhadap skuad yang dulu ia bentuk dari nol. Ia ingin melihat sendiri bagaimana kondisi mental para pemain, bagaimana atmosfer latihan pasca kepergiannya, bagaimana program yang ia buat dilanjutkan atau justru terabaikan. Ia ingin melihat bangkai busuk timnas setelah PSSI mencampakkannya, kata salah satu sumber teknis. Baginya ini bukan sekadar tim, ini warisan kerja keras. Kalimat itu cukup menggambarkan betapa STY belum benar-benar bisa melepaskan Indonesia dari hatinya. Erick Thohir dan harga diri yang terus dipertanyakan. Di sisi lain, Erick Thohir kini berada dalam tekanan luar biasa. Publik mempertanyakan keputusannya, kebijakannya, bahkan komitmennya terhadap stabilitas tim nasional. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick adalah figur yang dikenal tegas, lugas, dan penuh ambisi. Namun konflik dengan STY menempatkannya dalam sorotan negatif. Banyak menilai bahwa keputusan-keputusan emosional telah merusak fondasi yang sudah dibangun. Bagi Erick Thohir, kedatangan STY bisa dianggap sebagai ancaman, tantangan, atau ujian terbesar kepemimpinannya. Karena di balik semua dinamika ini, ada satu pertanyaan besar. Apakah Erick berani bertemu kembali dengan Shin Tae-yong? Atau justru ia akan mempertahankan harga diri, meski harus membiarkan konflik ini terus membakar dunia sepak bola Indonesia? Ultimatum STY, perbaiki atau saya pergi selamanya. Menurut laporan yang berkembang di lingkaran internal, STY membawa ultimatum yang sangat jelas. Jika struktur dan program pembinaan tidak diperbaiki, maka saya tidak akan kembali. Indonesia akan saya tinggalkan untuk selamanya.
Ultimatum itu bukan ancaman kosong. STY dikenal bukan tipe yang suka bermain politik. Kalau ia berbicara, maka itu adalah keputusan matang. Dalam pertemuan informal dengan beberapa pemain, ia dikabarkan menegaskan bahwa ia kecewa bukan karena dipecat. Ia tidak sedih kehilangan jabatan, tetapi ia marah karena kerja kerasnya tidak dihargai. Saya membangun dari nol, dan kalian melihat sendiri hasilnya. Sekarang saya ingin lihat apa yang tersisa. Pernyataan itu kembali menegaskan bahwa ia merasa PSSI telah merusak fondasi yang ia bangun. Pertarungan dua kutub, profesionalitas vs harga diri. Situasi ini bukan lagi sekadar drama pelatih, bukan sekadar polemik jabatan. Ini adalah pertarungan dua ego besar, dua visi berbeda, dan dua kubu yang sama-sama percaya mereka benar. STY datang dengan pengabdian. Erik berdiri dengan otoritas. Jika kedua sosok ini tidak duduk bersama, maka konflik dapat merusak masa depan timnas lebih jauh lagi. Sementara pemain berada di tengah badai, terombang-ambing tanpa arah. Publik menanti konfrontasi final. Akhir dari drama ini belum terlihat. Kedatangan STY adalah babak baru, bukan akhir cerita. Publik menunggu apakah STY akan memberikan laporan inspeksi terakhir. Erick Thohir akan merespons dengan bijak atau keras. PSSI akan membuka pintu dialog. Atau seluruh cerita ini akan selesai dengan perpisahan definitif. Namun yang jelas, sepak bola Indonesia sedang berada di ambang titik balik. Keputusan-keputusan dalam beberapa hari ke depan akan menentukan apakah timnas Indonesia kembali ke jalur pembangunan, atau justru masuk ke fase kehancuran baru. Yang pasti, kedatangan STY bukan untuk jalan-jalan. Ia datang untuk menagih tanggung jawab.